لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشفى ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حيرانا إلا دللته. أما بعد، أيها الإخوة para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam tanggal 2 Sya'ban, insyaallah kita akan bahas satu hadis yang agung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan peristiwa besar yang akan terjadi pada pertengahan bulan Sya'ban. Dengan harapan dari awal bulan Sya'ban ini kita mempersiapkan diri dan berbekal sebaik-baiknya untuk malam yang mulia tersebut. Dan tentunya sebagai bekal adalah bekal ilmu dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Inna Allah la yattali'u lailatan nisfi min Sya'ban." Dari Musa Al-Asy'ari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah akan meneliti, akan mengecek pada malam nisfu Sya'ban. Nisfu artinya pertengahan, sehingga kita tidak bisa memastikan menjazam harus malam 15. Namanya pertengahan itu umum, yang penting tengah-tengah. Bahkan sebagian ulama mengatakan itu di akhir pertengahan tapi agak akhir. Jadi untuk memastikan dia malam 15 dan Sya'ban itu tidak ada dalil. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, dan Allah SWT akan mengampuni semua makhluknya illa li musyrikin aw musyrikin, kecuali bagi dua golongan, dua manusia, itu orang-orang musyrik dan musyrikin, orang yang masih saling benci satu dengan yang lainnya, saling dengki satu yang lainnya, saling hasad satu yang lainnya, saling bermusuhan satu dan yang lain. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Faedah pertama dari hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yattali'u wa la yatanassu min sya'ban." Allah SWT akan mengecek, meneliti semua amalan hamba pada malam nisfu Sya'ban. Dan ini kata para ulama, ini adalah pengecekan tahunan. Jadi ini rapot tahunan kita, sehingga alangkah baiknya kita tutup rapot ini dengan nilai-nilai yang baik, dengan amal-amal yang terbaik dari kita. Tidak amal bil khawatim, semuanya amalan itu tergantung akhirnya bagaimana. Dan yang sudah berlalu, kita sudah banyak berbuat dosa, kita banyak lalai, kita tahu sunnah tapi kita tidak banyak mengerjakan. Sisa waktu yang sedikit ini mari kita hiasi dengan amal-amal soleh, amal-amal yang baik. Yang pertama, Allah SWT mengecek atau memeriksa amalan kita, dan ini bukan hanya pada malam nisfu Sya'ban saja. Setiap detik Allah SWT mengecek dan melihat apa yang kita kerjakan. Allah SWT berfirman, "Alam tara Allah ya'lamu ma fis samawati wal ardh ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa ma'ahum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum." Tidak kau melihat bahwasanya Allah mengatakan apa yang ada di langit dan apa yang di bumi, semua Allah tahu.
Dan tidaklah ada 3 orang berbisik-bisik membicarakan pembicaraan rahasia illa huwa rabi'uhum, kecuali yang keempatnya pasti adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum, tidak ada 5 orang yang berbicara yang pembicaraan rahasia kecuali yang keenamnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kan. Tidak kurang dari itu, tidak juga lebih dari jumlah itu. Mereka berbicara rahasia, pembicaraan rahasia, kecuali Allah bersama mereka di mana saja mereka berada. Summa yunabbihum bima 'amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in 'alim. Kemudian Allah akan ini memberitakan kepada kita tentang apa yang sudah kita kerjakan pada hari kiamat. Innallaha bikulli syai'in 'alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Segala sesuatu ini umum, apa saja Allah Maha mengetahui. Jadi ayat ini sebenarnya kalau kita renungkan, Allah SWT selalu menguasai kita. Allah pasti tahu apa kita tonton. Allah pasti tahu apa yang kita ucapkan, apa yang kita sembunyikan dari anak istri kita, dari orang lainnya. Allah pasti tahu karena Dia mengecek terus hati kita, amalan kita, perbuatan kita setiap detik. Bukan hanya pada nisfu Sya'ban. Kemudian Allah juga berfirman, "Huwallazi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy." Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Sekedar untuk menunjukkan kepada kita bahwa segala sesuatu itu ada prosesnya. Tsumma istawa 'alal 'arsy, kemudian Dia bersama di atas 'arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Dan Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan yang keluar dari. Wa ma yanzilu minas sama, apa yang turun dari langit, wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik ke langit. Wa huwa ma'akum aina kuntum, Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Ini muraqabah. Makanya derajat keimanan manusia ada 3. Umat Islam ini ada 3, dan yang paling tinggi adalah derajat ihsan, muslim. Bagaimana mereka? Anta abudallah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu. Engkau beribadah kepada Allah, engkau berbuat sesuatu itu seolah-olah engkau Allah selalu melihat. Engkau tidak bisa melihat Allah, tapi engkau yakin Allah melihat kita. Ini derajat ihsan ini. Kalau kita tanamkan, tidak berani kita macam-macam. Ketika ihsan ini hilang dari kita, turun level yang bawah, level mukmin dan muslim. Muslim paling bawah, kemudian mukmin, baru muhsin. Jadi kalau muslim itu muraqabahnya sangat tinggi. Dia terus merasa diawasi, dia terus diselidiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Intelijen yang luar biasa. Sehingga ketika dia berbuat, berkata apa saja, mikir dulu. Karena Allah selalu meneliti. Jadi ini memang bukan sekedar pada malam nisfu Sya'ban, tapi kenapa lagi dipertegas pada malam nisfu Sya'ban ini? Karena sifat manusia itu selalu lupa. Kita yakin Allah melihat kita, yakin apa enggak? Saya diingatkan, ingat hari-hari yang telah lalu kalian banyak lalai. Ini ingat malam nisfu Sya'ban, nanti jangan lupa. Di sana dicek lagi tahunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah juga berfirman, "Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar." Allah mewafatkan kalian pada malam hari, menidurkan kalian, dan Allah mengetahui apa yang kalian perbuat di siang hari. Jadi ini faedah yang pertama. Allah SWT mengecek semua apa yang kita amalkan tiap detik sebenarnya, bukan hanya pada malam nisfu Sya'ban. Coba diingatkan lagi, wahai orang-orang yang suka lalai, manusia yang suka lupa, ini jangan lupa malam nisfu Sya'ban. Ada pengecekan khusus di sana sebelum diterima semua amal soleh tersebut. Karena dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah ta'ala yanzilu ila an-nas min sya'ban al-sama'i dunya." Allah Ta'ala akan turun
amal nisfu sya'ban dalam dunia fayaghfiru li akthar min adadi sya'ri ghanam qalbin. Dan Allah akan mengampuni manusia ini yang itu jumlahnya lebih dari jumlah bulu kambing kabilah Kalb. Kalb ini nama kabilah. Mereka punya gambaran kambing yang sangat banyak sekali. Dan Allah SWT akan mengampuni orang-orang beriman pada malam itu lalu lebih daripada jumlah bulu kambing. Kira-kira yang punya kambing, satu ekor kambing itu berapa bulu? Ada yang sudah ngecek? Siapa tahu kan sambil dia cari kutunya gitu. Kalau satu lembah berapa? Baik, ini faedah yang pertama. Maksudnya Allah SWT akan mengecek ini amalan kita pada malam nisfu Sya'ban, khusus diingatkan supaya kita jangan lari dalam masalah ini. Dan juga supaya kita semangat, Ya, sejak awal-awal Sya'ban ini kita mulai, ya. Yang jarang baca Al-Quran sempatkan, ya. Selesai salat zuhur atau salat asar atau maghrib baca setengah juz. Kalau bisa 1 juz alhamdulillah. Sebelum tidur mungkin baru ada waktu, ya, daripada buka Facebook, ya, lebih baik kita merajaah Al-Quran. Kita hormati bulan Sya'ban ini. Dan ini tentunya sebagai persiapan juga untuk masuki bulan Ramadan supaya kita terbiasa. Sehingga nanti, ya, akhir dari catatan itu banyak di sana baca Al-Quran pada bulan ini. Dan memang, ya, Allah SWT memberikan kelebihan kepada orang yang berilmu ya di sini. Orang yang tidak berilmu ya biasa saja, bulan Sya'ban biasa saja. Karena tidak mengetahui kelebihan dan keutamaan dari bulan Sya'ban. Kemudian yang kedua, tentang hikmah pengkhususan dari malam ini dengan banyaknya pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada semua makhluk. Sebabnya tidak lain adalah karena bulannya adalah bulan yang mulia, bulan yang diberkahi sebelum bulan Ramadan. Makanya Nabi SAW lebih banyak pada bulan ini beliau puasa sunnah. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Ma ra'aitu Rasulullah fi ashhar akthar minhu siyaman fi Sya'ban." Saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW lebih banyak beliau puasa pada satu bulan kecuali bulan Sya'ban. Maksudnya puasa sunnah. Kemudian dari Usamah bin Zaid, "Qultu ya Rasulullah, lam araka tasum min syahrin min syuhur ma tasum min Sya'ban." Usamah bin Zaid, sayangannya Nabi SAW, beliau mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya tidak pernah melihatmu berpuasa yang lebih banyak dari bulan Sya'ban. Kalau bulan yang lain tidak terlalu banyak." Qala dzaka syahrun yaqulu anhu nas. Itulah bulan yang mana manusia lalai di sana. Manusia lalai. Kebanyakan manusia lalai. Padahal apa? Wa huwa syahrun tarfa'u fihi al-amal ila rabbil alamin. Padahal itu adalah bulan di mana diangkatnya amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hibu ayyarfa amali wa nasaim. Dan saya ingin amalan saya diangkat catatan terakhirnya sedang puasa. Kenapa? Karena puasa adalah amal soleh yang itu jarang dihinggapi riya. Sebagaimana dalam hadis qudsi, "As-siyamu li wa ana azbi." Allah SWT berfirman, puasa itu untuk saya dan saya akan membalasnya. Artinya tidak ada batasan pahala, semuanya Allah SWT. Ya, pakai hitungan. Dan orang berpuasa itu biasanya dia ikhlas. Sehingga akhir dari catatan amal kita naik nanti di malam nisfu Sya'ban itu adalah puasa yang itu ikhlas lillahi. Adapun amalan yang lain belum tentu kita ikhlas. Sedekah belum tentu ikhlas. Yang naik pada malam nisfu Sya'ban itu belum tentu ikhlas. Kemudian baca Al-Quran belum tentu juga. Amal sedekah yang lain, amal-amal kebaikan yang lain belum tentu juga. Amar ma'ruf nahi munkar belum tentu juga. Tapi kalau puasa, itulah amalan yang
paling ikhlas. Makanya selalu ditutup sesuatu oleh Nabi SAW dengan berpuasa. Makanya misalnya kalau masih berat puasa Senin Kamis, ya jangan lupa puasa Ayyamul Bid. Itu hari 13, 14, 15 minimal lah, itu jangan ditinggalkan, sehingga nanti terakhir ini adalah catatannya sedang berpuasa. Nah, ya kebanyakan kita ini memang berat berpuasa, bukan berat tidak makan dan minum, tapi berat meninggalkan istri, itu yang berat. Bulan ini bulannya dilalaikan manusia. Sesuatu yang dilalaikan kata para ulama berarti pahalanya di sana lebih besar daripada sesuatu yang tidak dilalaikan. Di bulan Ramadan banyak orang melakukan amal soleh karena memang banyak temannya, jadi semangat. Tarawih semangat, kenapa? Karena banyak temannya, apalagi lomba cepet-cepetan. Tapi kalau di bulan Syaban mana ada? Ayo kita puasa bulan Syaban, jarang. Yang paling ngetren apa? Nyunah malam Jumat. Itu yang paling ngetren, padahal bukan sunnah tapi bid'ah. Ada dalilnya. Nah, sesuatu yang dilalaikan maka pahalanya akan sangat besar. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-ibadatu fil hajj kahijratin ilayya." Beribadah di masa-masa penuh fitnah, godaan, ancaman, ujian, itu namanya hajj. Kahijratin ilayya, sama pahalanya seperti hijrah kepada saya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Yang pertama, ketika orang-orang lalai, kemudian ada orang yang beramal soleh di sana, ada yang puasa misalnya di bulan Sya'ban, tentunya dia termasuk amalan yang sangat rahasia. Jarang ada orang yang ketahui. Sedangkan amalan yang paling bagus adalah amalan yang rahasia. Itu bisa terjaga dari riya, dari ujub. Sebagaimana contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, "Alaikum bisolat fi buyutikum." Hendaknya kalian sholat di rumah-rumah kalian. Itu sholat apa? Sholat sunnah. Fa inna khaira salatil mar'i fi baitihi illa sholat al-maktubah. Semuanya sebaik sholat seorang, sholat sunnah adalah di rumahnya, kecuali sholat wajib. Kecuali sholat wajib. Bahkan dalam riwayat yang lain, afdal min sholati fi masjidiha. Sholat sunnah di rumah lebih besar pahalanya daripada sholat di masjidku ini, kata Nabi, yaitu Masjid Nabawi. Berapa pahalanya? 1000 kali di masjid yang lain. Tapi lebih besar pahala sholat sunnah di rumah, di rumah-rumah di luar Masjid Nabawi. Kenapa? Karena sholat sunnah di rumah itu termasuk amalan rahasia. Walaupun dilihat oleh anak istri kita, tapi itu kata para ulama termasuk amalan rahasia. Kemudian yang kedua juga, kenapa pahalanya lebih besar? Karena lebih berat bagi jiwa. Lebih berat bagi jiwa. Kita puasa sunnah di bulan Sya'ban ini, sementara orang-orang pada makan, berat apa enggak? Berat, karena jiwa ini berat kalau ada orang yang tidak ikut dengan dia. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Ajruki ala qadri nasabiki," atau "Ajruka ala qadri nasabika." Pahalamu itu tergantung letihmu, tergantung lelahmu. Semakin engkau lelah, semakin engkau capek, maka pahalanya semakin besar. Jadi tentunya yang ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kenapa dia pahalanya lebih besar melakukan amal saleh di bulan Sya'ban ini? Karena banyak orang lalai, karena imam tidak tahu, atau mungkin dia tahu tapi dia berat. Karena banyak godaan, banyak fitnah. Yang ketiga, amalan-amalan seperti itu
akan bisa menjadi tameng dari bencana, tameng dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam riwayat Tabrani dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala syadidul iqab." Sungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala keras siksanya. Falaula sibyanun rudda, seandainya bukan karena bayi-bayi yang sedang menyusu, wa rijalun rukka, dan para laki-laki, orang-orang yang sedang ruku, yang banyak ruku, wa bahaim rutta, dan hewan-hewan ternak yang rutta. Rutta itu sedang kelaparan. Subha alaikum al-adzab sabban, maka Allah akan menimpakan kepada kalian azab. Seandainya bukan karena orang-orang ibadah itu, sudah diazab karena perbuatan manusia di sekeliling kita. Dengan adanya orang yang melakukan amal soleh di bulan yang penuh kelalaian ini, orang-orang lalai, maka dia bisa menjadi penyelamat azab dari yang lain. Kemudian poin yang ketiga, dari atau faedah yang ketiga dari hadis tadi, dua golongan orang yang tidak akan diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban, yaitu yang pertama musyrik, orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua musyakhin, orang yang masih saling ada kebencian satu dengan yang lain. Innahu man yusyrik billahi faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Kalau siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah akan mengharamkan baginya surga dan tempatnya di neraka, dan tidak ada penolong sedikit pun bagi orang-orang yang zalim. Kemudian Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah mengampuni, tidak mengampuni jika dia disekutukan, dan Allah mengampuni yang di bawah itu, di bawah syirik, bagi siapa yang dia kehendaki. Oleh karena itu ya khawazani Allah yakum, yang pertama kali kita utamakan dalam dakwah ini adalah dakwah tauhid, supaya orang jangan berbuat syirik. Nanti melangkah ke tahap kedua, bid'ah. Tapi ini syirik dulu dah. Antum dakwah di kampung, dakwah syirik, ikuti Nabi berapa tahun? 12 tahun. Jangan sebut bid'ah dulu. Kacaunya dakwah kita karena tidak mengikuti step-stepnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru ada yang tidak membahas syirik, justru langsung membahas apa? Bid'ah. Itu yang bikin kacau di masyarakat. Padahal bisa jadi yang dibilang bid'ah itu ternyata masalah ijtihadiyah. Ada juga ulama kita yang mengatakan tidak bid'ah. Step dakwahnya yang keliru. Seandainya tiap hari kita bacakan kitab tauhid, nanti tidak bid'ah belakang. Ya, setelah orang paham tauhid, nah kuat dia. Apa saja firman Allah dan sabda Nabi saya akan terima. Itu buah tauhid itu. Karena tauhid itu dia bisa melebur besi yang berkarat, besi beton yang berkarat. Cairan yang bisa melebur itu tauhid. Tidak ada yang lain. Apalagi hati manusia berkarat, sudah kageng, dia sampai toak dari topek bonengnya, dia warisi kesyirikan itu. Tidak ada yang bisa membersihkan hatinya kecuali tauhid. Makanya sekarang banyak katanya mantan Wahabi, mantan Salafi. Kenapa? Yang dia tahu pertama kali diajak ini bid'ah. Setelah itu dia bosan sendiri, sekali ini bid'ah. Hanya dia keluar dari Salafi, ikut yang lain. Jadi saya dulu ini adalah Salafi, saya mantan Salafi. Kapan jadi Salafi? Kalau dia betul-betul mulai dari tauhid dulu, tidak akan dia pindah ke lain hati. Karena orang dia tersentuh hatinya itu karena tauhid, bukan karena bid'ah. Kalau bid'ah dulu keras hatinya, tidak dia lumpuh, keras.
Tapi sudah kadung ya? Sudah kadung apa enggak? Sudah kadung. Kalau kita tanya di masyarakat, apa hukumnya perayaan Maulid? Kata Salafi bid'ah katanya. Tapi kalau kita tanya apa hukum menyembelih di kuburan? Kanggu. Tidak pernah dengar Salafi tidak boleh, tidak pernah. Selama ini berarti yang dia diajarkan apa masalah bid'ah doang. Padahal bid'ah itu di bawah syirik masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu. Kalau syirik ini tidak ada. Antum mau jual kebun itu, kebun durian, kebun kelapa, tidak ada, tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Kalau sudah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu. Antum mau tebus dengan anak istri antum, keturunan cicit-cicit antum yang berapa generasi, Allah tidak akan terima. Kalau perbuatan syirik, kalau bid'ah maksiat masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu. Kemudian yang kedua yang tidak diampuni di malam itu adalah musyahin. Siapa musyahin? Orang yang masih saling benci satu dengan yang lain, bermusuhan satu yang lain, tidak silaturahmi, memutuskan silaturahmi satu dengan tidak ada kekewaan satu dengan yang lain, saling dengki, saling hasad. Ini juga tidak diterima semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena syirik dan saling dengki ini dua-duanya adalah harifatul bidin. Dia akan memotong, menghancurkan agama seseorang. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Dabba ilaikum da'ul umam qablakum al-hasad wal baghdha." Akan merayap pada kalian ini penyakit-penyakit orang-orang sebelum kalian, yaitu hasad dan bermusuhan. Wa hiya haliqah, dan ini adalah gunting yang akan menggunting kalian. La aqulu tahliqu sya'ab. Saya tidak mengucapkan, saya tidak mengatakan kata Nabi ini akan menggunting rambut, bukan. Walakin tahliqud din. Tapi dia akan menggunting agama kalian yang sudah bagus ini. Walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu wa la yadullukum ala ma tatahabuna bi afsus salam bainakum. Demi jiwaku yang ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Maka saya tunjukkan sesuatu yang akan membuat kalian saling mencintai, itu apa? Sebarkan salam. Syirik akan menghancurkan agama kita, memotong, menggunting agama kita. Saling bermusuhan juga akan menggunting dan memotong agama kita. Sama-sama rugi yang kedua. Dan itu amal kita tidak akan diterima sampai orang itu kemudian berdamai satu dengan yang lain. Dan Allah mengetahui, walaupun antum dikumpulkan sama ustaz, didamaikan, tapi hatinya masih benci, tidak diterima oleh Allah. Sampai antum berangkulan saling nangis-nangis baru. Betul-betul hati sudah saling memaafkan, bukan hanya mulut. Kalau sekarang kan masih mulut saja. Baik. Kemudian yang kedua juga, saling membenci ini akan menafikan dari ibadah, banyak ibadah. Karena ibadah itu dibangun di atas kerukunan dan saling mencintai. Dan ibadah itu banyak ibadah yang kita harus berbareng-bareng di sana. Ya. Jadi tidak bisa kalau tidak kita saling mencintai. Kalau tidak saling cuek itu tidak akan ketemu di sana. Contoh ibadah yang itu kita harus kumpul tiap hari apa? Salat berjamaah. Mingguan? Jumatan. Tahunan? Salat Id. Ada yang sifatnya insidental, salat apa? Gerhana, istisqa. Ya. Salat tarawih tahunan. Mungkin enggak ada dua orang yang saling benci, saling bermusuhan ketika sholat mereka dempet, mungkin ya, pasti salah satunya akan menjauh karena hatinya yang menjauh, bukan badannya yang menjauh tapi hati mereka yang
menjauh sehingga badannya juga ikut menjauh. Ketika dia dekat tidak tenang di hati. Sama dengan kita dengan istri. Ya, kita dengan istri. Kalau marah itu gimana? Dikeraskan nadanya apa gimana? Keras. Padahal istri kita di depan, iya kan? Kenapa? Ketika itu hati kita tidak ketemu. Ketika dia ketemu, cukup dengan sorotan mata, paham dia, langsung dia berdandan. Karena hati sedang ketemu. Tapi kalau udah ketemu ya sudah, sini teriak, yang sini teriak, padahal sama-sama di depan. Kenapa? Hatinya sedang tidak ketemu. Jauhan dia sehingga perlu untuk berteriak, padahal enggak, jaraknya enggak sampai 1 meter. Ya begitu juga hati kita ya ikhwan Allah. Ya. Kalau sudah berjauhan hatinya, walaupun dekat-dekatan kok enggak tenang rasanya, mau menghindar saja. Susah kita temukan ada orang yang saling mencintai, tidak bermusuhan, kemudian dia dalam satu sholat atau sama-sama bersedekah begitu, atau sama-sama amar ma'ruf nahi mungkar bareng-bareng, itu sulit. Makanya ini akan menghancurkan agama juga. Ya, karena agama itu harus dibangun di atas kerukunan juga, kerukunan bersama. Nah, kemudian dalam riwayat At-Tabrani dan disahkan Syalbani rahimahullah taala, inna Allah la yatala ala ibadihi la tanisbu min sya'b fa yakfuru lil mu'minin wa yumli lil kafirin. Allah SWT akan mengecek hambanya ini pada malam nisfu Sya'ban. Allah akan mengampuni semua orang yang beriman dan membiarkan orang-orang kafir. Wa yad'u ahlal haqqi bihaqqihim hatta yad'uhu. Dan juga Allah akan menolak atau membiarkan tukang-tukang hasad di hatinya itu sampai dia meninggalkan hasad. Dan hasad ini kadang tidak ditahu oleh orang. Yang tahu adalah Allah SWT. Hasad apapun, walaupun sekecil apapun, masih tersisa. Malam nisfu Sya'ban itu tidak diterima. Malam tahunan kita oleh Allah SWT. Wassalamualaikum. Kemudian poin yang terakhir dari hadis tadi, bagaimana kita mengagungkan malam itu antara sunnah dengan berbuat bid'ah. Tapi masalah ini adalah khawazannya Allah yakum. Ini para ulama berbeda pendapat tentang bagaimana cara merayakan atau menghidupkan malam tersebut. Dan perbedaannya terjadi pada zaman tabi'in. Adapun para sahabat tidak ada acara apa-apa, tidak ada kegiatan apa-apa. Yang biasa sholat malam, sholat witir, yang biasa puasa Senin Kamis, ayamul bid, itu para sahabat. Ketika tabi'in yang terjadi silang pendapat di sini. Penduduk Syam ini ada 2 pendapat dalam masalah. Yang pertama, mereka berkata, sebagian berkata dianjurkan menghidupkannya berjemaah di masjid. Ini pendapat Khalid bin Ma'dan dan juga Ishaq bin Rahawai. Dia mengatakan dia mau bermasjid jama'atul laysa bid'ah. Salat bersama di masjid pada malam itu bukan bid'ah. Ishaq bin Pendapat yang kedua, ini lebih banyak pendapat yang kedua, pendapat tabi'in, yaitu makruh. Yaqra'u al-ijtima' lahu fil masjid li shalat. Dimakruhkan berkumpul di masjid untuk salat bareng-bareng. Wala yaqra'u yusalli ar-rajulu li khassati nafsihi. Tetapi kalau dia salat sendiri di rumah menghidupkan malam itu, maka tidak makruh, tidak apa-apa. Dan ini pendapat al-Imam Auza'i rahimahullah taala, imamnya penduduk Syam di zaman tersebut. Yang membolehkan ini memang karena ada beberapa hadis di sana yang semuanya tidak ada yang sahih. Tidak ada yang sahih. Seperti hadis apa? Tentang bangun sholat pada malam nisfu Sya'ban. Ini hadis-hadisnya tidak ada yang sahih. Ada juga hadis yang maudhu, hadis yang palsu juga ada.
Seperti riwayat Ibnu Majah, "Idza kana lailatul nisfi min Sya'ban faqumu lailataha." Jika malam nisfu Sya'ban maka salatlah pada malamnya. Wa sumu yaumiha, dan puasalah besoknya, yaitu hari 15. Karena Allah yanzilu fiha li ghurubi syamsi ila samai dunya, karena Allah akan turun sejak terbenamnya matahari ke langit dunia. Fa yaqulu ada mustaghfir faghfirullah, ada mustarsikun fa'arzuquh. Kemudian Allah berkata, siapa yang minta ampun saya akan ampuni, siapa yang minta rezeki saya akan kasih rezeki. Ada mubtala fa'afi, siapa yang sakit saya akan sembuhkan. Ada sa'il fa'auti, siapa yang minta saya akan kasih. Ada kata kata, adakah orang begini dan begitu, hatta yatul fajar, sampai terbit fajar itu subuh. Tapi hadis ini kata para ulama hadisnya palsu. Ini yang dijadikan dalil mereka yang merayakan malam nisfu Sya'ban. Jadi intinya di sini malam itu kalau dilakukan secara berjamaah maka masuk dalam perbuatan yang tidak ada dasarnya. Masuk ke dalam hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Siapa yang mengadakan dalam urusan agama ini sesuatu yang tidak ada contoh maka dia tertolak. Tapi kalau dia menghidupkannya sendiri di rumah, baca Al-Quran, kemudian dia sholat malam, sholat witir, tidak masalah. Sebagaimana pendapat Imam Auza'i tadi, dan itu yang lebih kuat, insyaallah. Yang muskilah kalau ke masjid bareng-bareng kemudian acara khusus sholat berjamaah, zikir berjamaah, itu yang ini tidak ada dasarnya dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ya sebagian seperti tadi sebagian tabi'in itu membolehkan, tapi karena mereka menganggap hadis tentang sholat pada malam nisfu Sya'ban itu hadisnya ini sahih. Tapi yang benar hadisnya dhaif, lemah, dan bahkan hadisnya palsu. Baik, mungkin itu 4 kaidah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia tersebut, dengan harapan ya sejak awal di awal-awal bulan Sya'ban ini kita berusaha untuk sedikit meningkatkan kualitas amal sholat kita. Kalau bisa sholat witir, kita berusaha sholat witir. Kalau bisa kurangi nonton. Kalau bisa puasa Senin Kamis, usahakan. Dan jangan lupa puasa ayyamul. Baca Al-Quran. Ya. Innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya amal itu tergantung akhirnya. Disinilah kelebihan dari orang yang berilmu. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang berilmu dengan tidak berilmu? Tidak akan sama. Orang yang tidak paham masalah ini, tidak ada kegiatan apa-apa. Bulan Sya'ban itu santai saja. Tapi kalau orang yang paham, tidak mungkin dia sama dengan hari-hari yang lain. Pasti ada peningkatan sedikit. Baik itu Al-Quran yang dia baca atau amal soleh yang lain. Kemudian juga ini peringatan supaya kita membersihkan hati kita dari berbuat syirik kepada Allah, dan membersihkan juga hati kita dari penyakit sesama kita, supaya kita masuk bulan Ramadan dalam keadaan sudah kosong dan amal soleh kita dari hari pertama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu. Karena kalau ini tidak clear bulan nisfu Sya'ban ini, permusuhan ini, percuma bulan Ramadan juga nanti. Ya. Pahala bulan Ramadan juga ya tersendat juga. Oh ya, nanti kita tunggu nisfu Sya'ban tahun depan. Emangnya antum masih hidup? Itu jadi pertanyaan lagi. Kenapa tidak dari sekarang kita berusaha? Saya sudah memutuskan tali silaturahmi 4 tahun gara-gara masalah warisan ini. Besok saya akan ke sana untuk minta kehalalan, kan gitu. Orang yang cerdas pasti seperti itu. Kenapa? Wal tanzur nafsun ma qaddamat lihat. Dan seorang itu mempersiapkan untuk besok ini akhirat. Jangan cuma sekarang aja yang dipikirkan. Musuh aja sesama saudara gara-gara harta warisan. Hanya dia mati dalam keadaan bermusuhan, amal soleh yang tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah waktunya, apalagi ini bagi yang sudah berumur, mulai sudah hilangkan yang seperti itu. Ada permusuhan, minta kehalalan dari sekarang. Jangan sampai semua amal soleh kita yang dulu juga ternyata masih tersendat, belum dinaikkan oleh Allah Subhanahu
نسأل الله السلامة والعافية. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد